kalian sudah tidak sabar untuk mendaki lagi? Apa jangan kita sudah terlalu nyaman dengan keadaan kita di rumah aja? Dan sampai-sampai kita lupa untuk menjelajah alam lagi karena alasan aturan yang mengekang atau aturan yang sangat ketat. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Jadi kita akan membahas tentang 5 rekomendasi gunung apa aja atau gunung mana aja yang sudah siap dan dibuka untuk kalian daki. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, jadi beberapa waktu lalu gua ada yang nge-DM seseorang gak banyak, seseorang atau beberapa orang doang gitu yang nge-DM ke gue tentang pendakian. Dan dia menanyakan atau dia nanya kayak gini, teman-teman, bang, gue mau naik cuman gue bingung gitu, gue nyari-nyari tahu informasinya dan masih banyak gunung yang belum dibuka bang gitu kan. Nah dia nanya kira-kira gunung mana aja bang yang di Pulau Jawa khususnya yang udah bisa dibuka dan bisa didaki gitu kan. Dia nanya ke gue kayak gitu teman-teman. Dari situ langsung gue kepikiran untuk membuat kontennya aja biar barangkali atau siapa tahu kan ini bisa sedikit membantu atau ada informasinya sedikit teman-teman untuk kalian yang lagi bingung ataupun plan-plan kalian yang udah kalian list dan ternyata itu banyak yang tutup teman-teman. Nah oke. Biar singkat juga videonya. Nah di sini gue udah ngerangkum 5 rekomendasi gunung mana aja dan gunung apa aja yang udah dibuka dan dengan aturan protokol yang tidak terlalu ketat gitu teman-teman. Nah langsung aja ke videonya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama itu Gunung Sagara. Nah Sagara ini sebenarnya ada di Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah kenapa gue urutin di pertama Gunung Sagara ini karena hubung kemarin gue belum lama baru kesana gitu teman-teman. Jadi ya gue masih inget banget itu, inget betul kemarin untuk standar pendakian terbarunya kayak gimana dan pembatasan kotanya itu seperti apa teman-teman. Nah kemarin itu gue naik di sekitar di pertengahan ataupun ya di pertengahan bulan November kemarin. Nah dan untuk kemarin yang gue alamin ini subjektif aja teman-teman. Nah, jadi yang gue alamin kemarin itu sebenarnya untuk protokol kesehatan sendiri itu tidak terlalu sulit teman-teman, masih mengikuti standar dari aturan pemerintah tanpa kita harus menunjukkan rapid test kalau di Gunung Sagara teman-teman. Nah, padahal pada saat kemarin sebenarnya ada sedikit tragedi atau sedikit cerita lah gitu pas gue kemarin kesana karena pas gue lagi mau berangkat dari rumah ke Gunung Sagara itu pas masuk udah di jalur mau ke base campnya itu lagi ada seperti kayak ada penyeruan dari orang-orang puskesmas gitu kan tentang mematuhi protokol atau sering memakai masker gitu teman-teman. Nah kebetulan kemarin gue jalan, nah masker itu gue taruh sini teman karena gue ngerokok kan gitu. Tapi tetap gue safety pakai masker, gue hand sanitizer segala macem gitu. Cuman perasaan lagi apes aja mungkin ya. Dipikirnya gue tuh nggak pakai masker, sedangkan masker gue taruh sini teman-teman. Nah terus akhirnya dia nyuruh gue buat buang rokoknya dan pakai masker. Dan akhirnya gue tanya, kenapa kok emang di sini zona merah ya pak? Gue bilang gitu. Oh di sini zona merah deh kata dia begitu. Karena emang udah penyebaran untuk di Sucinaraja itu lumayan ketat teman-teman gitu kan. Penyebaran udah mulai luas gitu, makanya sampai rutin ada pemberlakuan sweeping terus dari pihak puskesmas gitu teman-teman. Nah untuk balik lagi untuk teknis dari pihak base campnya itu sebenarnya tidak ada pembatasan kota ataupun limit pendakian teman-teman, tetap sama seperti sebelum corona. Nah cuman emang kalau Gunung Sagara ini tidak terlalu terkenal gitu, belum terlalu familiar di kalangan pendaki-pendaki di luar dari area Garut dan sekitarnya teman-teman kayak gitu. Tapi jujur untuk pemandangan sendiri Gunung Sagara ini worth it lah, boleh kalian coba untuk kalian daki teman-teman. Karena emang miniatur, kalau kalian di puncak itu miniaturnya yang dari Gunung Rinjani, yaitu Puncak Sagara Anak, persis banget ada kawah di bawah, ada kawah dari puncak gitu kan kalau kita ngelihat ke arah bawah gitu teman. Dan landscape-nya itu emang ke arah Gunung Cermai yang ada di Jawa Barat itu yang Cirebon. Dan Gunung Sagara ini memiliki ketinggian 2132
mdpl di atas permukaan laut teman-teman. Jadi worth it dan bisa untuk kalian naiki. Oke, langsung aja ke gunung yang kedua. Nah, jadi gunung yang udah bisa kalian daki yang kedua ini yaitu Gunung Ciremai teman-teman. Nah, Gunung Ciremai ini terletak di Cirebon, masuk ke 3 kabupaten, dan Gunung Ciremai sendiri udah dibuka dari tanggal 8 Agustus 2020 kemarin teman-teman. Dan rame-ramenya itu pas 17 Agustus. Nah, adapun peraturan yang diterapkan dari pihak Basecamp itu sama, tetap mengikuti aturan dari pemerintah teman-teman, protokol kesehatannya. Dan ya kayak bawa masker kayak gitu-gitu kan. Dan sampai kita lupa bawa masker teman-teman, karena di sana nggak ada tukang masker. Tapi bohong, nggak bercanda. Gunung Ciremai ini sudah dibuka dari tanggal 8 Agustus 2020 kemarin, dan jalur pendakiannya itu bisa kalian tempuh dengan 3 jalur pendakian resminya, yaitu Linggarjati, Apuy, sama Palutungan. Nah, tinggal kalian pilih sesuai dengan yang kalian mau aja. Yang kedua yaitu Gunung Ciremai, dan bisa untuk kalian daki. Oke? Nah, jadi gunung yang ketiga yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu ini udah dibuka dari tanggal 22 Juni 2020 kemarin. Sempat viral karena terlalu overload orang-orang yang mau mendaki ke sana teman-teman. Dan jalur yang viral kemarin itu jalur Cemoro Sewu ya kan. Untuk protokol kesehatan sendiri, Gunung Lawu ini tidak terlalu sama saja seperti gunung-gunung yang sebelum disebutkan, masih mematuhi anjuran-anjuran yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, ataupun jalur pendakian yang bisa kalian tempuh itu ada 3, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Ceto teman-teman. Nah, sama Candi Ceto itu jalur yang treknya lumayan panjang gitu kan, dari Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Air buang mulu, sengkek banget. Nah, jadi gunung yang terakhir yang bisa kalian daki yaitu Gunung Sindoro teman-teman. Gunung Sindoro ini sebenarnya sudah dibuka jalur keledung atau semua jalur pendakian itu pada tanggal 1 Agustus 2020 kemarin teman-teman. Dan untuk aturannya sendiri, sebenarnya Gunung Sindoro via Keledung khususnya sebenarnya udah punya penetapan syarat atau standar kita mendaki, itu aturannya sudah lumayan ketat teman-teman. Dan ada beberapa sanksi yang bakal diberikan kalau kita melanggar gitu kan. Dan ditambah lagi dengan adanya pandemi kayak gini, aturan itu agak ada penambahan aturan soal protokol kesehatan teman-teman. Dimulai dari jumlah pembatasan kelompok pendakian, yaitu minimal itu 4 atau sampai 5 orang gitu. Contoh, kapasitas tenda yang kita bawa itu 4 orang teman-teman. Tapi di situ aturan barunya kita hanya boleh mengisi cuman untuk 2 orang dari kapasitas tenda 4 orang kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin bukan rumit sih, maksudnya agak kita cuman ya untuk ribet cuman di kapasitas keril aja gitu kan. Dan untuk aturan selebihnya itu sama, kayak bawa masker segala macam, surat kesehatan mungkin teman-teman. Dan untuk Gunung Sindoro sendiri kalian bisa tempuh dari beberapa jalur, dan yang istimewanya dan yang udah familiar banget itu jalur Keledung. Itu gampang banget aksesnya teman-teman, kalian tinggal turun aja di Terminal Wonosobo. Di situ kalian turun aja, nanti cuman 1 kali naik hutan lokal, itu cuman sekali doang, dan langsung diturunin di base campnya. Itu ada tepat di pinggir jalan dan nggak jauh juga satu trek dengan Gunung Sumbing teman-teman. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada misinformasi, kalian bisa koreksi aja teman-teman. Dan karena tadi beberapa gue nyari referensi ya nggak terlalu detail gitu kan, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah punya plan baru paling nggak kan, yaitu gunung aja yang apa aja yang udah dibuka. Dan ini berdasarkan informasi yang gue cari di bulan Desember akhir gitu teman-teman. Dan mungkin ada peraturan baru lagi sesuai dengan kondisi kita saat ini kayak gitu kan. Nah, mungkin segitu aja. Kalian jangan lupa subscribe teman-teman, oke? Like dan share kalau bermanfaat video ini. Salam lestari, jangan lupa menjelajah alam Indonesia.